Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Dari Efesus pasal yang pertama, mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-14, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang menerima berkat rohani. Saudara, kalau berbicara tentang berkat, maka setiap kita rindu mengalami berkat. Setiap kita rindu diberkati. Setiap kita rindu menerima berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan, seringkali kalau berbicara tentang berkat, kita terlalu fokus tentang berkat-berkat materi. Nah, tetapi saat ini yang menjadi masalahnya adalah bahwa kalau kita hanya fokus kepada berkat materi, ya berkat materi juga dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kita dengan kekayaan, Tuhan memberkati kita dengan kesuksesan, kelimpahan dan sebagainya. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada berkat materi, maka kita fokus kepada sesuatu yang akan binasa. Kita fokus kepada sesuatu yang satu saat akan kita tinggalkan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar dan merenung bersama di pagi hari ini tentang berkat rohani, sehingga di dalam kehidupan kita, kita mengalami berkat jasmani, berkat materi, berkat kekayaan, kelimpahan dan sebagainya. Tetapi kita juga sadar bahwa ada berkat-berkat rohani yang harus kita miliki dan harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Apa saja berkat rohani yang Tuhan karuniakan bagi kita, yang harus kita syukuri, yang harus kita pelihara, kita jaga, kita hargai di dalam kehidupan kita saudara, supaya kita tidak menyesal kelak karena terlalu fokus kepada berkat-berkat materi. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Efesus pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mereka memiliki berkat rohani. Dan hari ini pun, saudara, saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita memiliki berkat-berkat rohani, saudara, yang harus kita hargai, yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita, lebih daripada berkat-berkat materi, lebih daripada berkat-berkat duniawi. Nah, itu yang saya rindu kita belajar. Apa saja berkat rohani yang Tuhan telah karuniakan bagi kehidupan kita, yang kita miliki sebagai orang percaya. Yang pertama kita melihat di dalam ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Yang pertama, harta rohani atau berkat rohani yang kita miliki adalah bahwa Tuhan telah memilih kita di dalam Yesus, dan kita dijadikan anak-anak-Nya. Itu satu berkat rohani yang lebih berharga dari apapun, saudara, yang harus kita hargai. Jadi status kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih dari kekekalan, itu satu status yang sangat berharga, dan itu merupakan berkat rohani yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yang tidak akan didapatkan oleh siapapun dengan cara apapun kecuali dikaruniakan Tuhan dan dianugerahkan Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara sudah menjadi orang-orang percaya? Kalau saudara sudah menjadi orang percaya, maka saudara telah dipanggil, telah ditentukan sebelum dunia diciptakan, dan akhirnya hari ini saudara menjadi anak-anak Tuhan. Itu merupakan pilihan Tuhan, panggilan Tuhan yang disebut sebagai harta rohani kita. Itu sebabnya saudara hargai itu, panggilan Tuhan atas hidup saudara. Hargai saudara dijadikan anak-anak Tuhan, hargai itu saudara, karena itu merupakan berkat rohani yang Tuhan karuniakan bagi kita, saudara. Dan kemudian bentuk harta rohani yang kedua itu ditegaskan di ayat yang ke-7.
Sebab di dalam Dia, kembali harta rohani itu diterima, diperoleh di dalam Dia, dan dikatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang kedua, saudara, harta rohani yang kedua adalah di mana di dalam Yesus dan oleh darahnya kita ditebus. Oleh karena kita orang-orang berdosa, saudara, dan upah dosa adalah maut, maka sebagai orang berdosa seharusnya kita menerima penghukuman kekal. Tetapi Allah memberikan berkat rohani bagi kita, di mana Dia telah menebus kita dengan darahnya. Dosa kita dihapuskan, kita ditebus dengan darahnya. Penebusan yang tidak bisa diterima dengan apapun, saudara, kecuali oleh karena Yesus mencurahkan berkat rohani di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, biarlah di dalam perjalanan kehidupan kita menghargai penebusan yang Tuhan sudah beri. Kita jaga penebusan yang Tuhan sudah beri. Kita jalani hidup kita dengan menghargai dan menjaga penebusan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Itu berkat rohani yang tidak bisa didapat dengan cara apapun. Kalau hari ini saudara sudah percaya kepada Yesus, maka dengar, dosa-dosamu sudah dihapuskan, hidupmu sudah ditebus, dan itu tidak akan bisa diterima oleh siapapun kecuali oleh karena Allah mengaruniakan berkat rohani. Dan setelah Dia menebus kita, saudara, kita menerima kehidupan yang kekal. Sekali lagi, kehidupan yang tidak bisa dibanding dengan apapun dan tidak bisa didapat dengan cara apapun kecuali oleh penebusan Tuhan. Itu sebabnya hargai harta rohani yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, bentuk harta rohani yang Tuhan karuniakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, bagi umat-umatnya adalah di ayat yang ke-11 mulai, di mana dikatakan di sana, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya." Saudara, harta rohani yang ketiga adalah di mana di dalam Yesus kita mendapat bagian dari janji-janji Allah. Jadi, yang ketiga bentuk dari harta rohani kita adalah kita menerima janji-janji Tuhan. Janji yang tidak akan bisa didapat dengan cara apapun kecuali Dia sendiri menyatakan kasih karunia-Nya, menyatakan janji itu bagi kita. Itulah harta rohani yang tidak bisa dibanding dengan apapun, saudara, yang kita terima di dalam Yesus, yaitu penggenapan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Itulah harta rohani kita. Jadi, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Sebelum kita akan melaksanakan kegiatan kita di sepanjang hari ini, firman Allah menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita telah memiliki harta rohani. Harta rohani kita adalah yang pertama, di mana Tuhan memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Kita menjadi bagian orang yang dipanggil oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Itu merupakan harta rohani kita, saudara. Dia telah menentukan kita untuk menjadi orang yang diselamatkan. Dan kemudian yang kedua, harta rohani kita adalah di mana di dalam Dia kita mengalami penghapusan dosa melalui pengorbanan darahnya. Dia korbankan segalanya bagi kita, saudara. Dan kemudian yang ketiga, di mana di dalam Dia kita menerima janji-janjinya. Hari ini, saudara, laksanakan segala aktivitas saudara dengan cara yang terbaik. Raih berkat-berkat Tuhan melalui bisnis saudara, melalui pekerjaan saudara, melalui usaha saudara dan sebagainya.
Tetapi ingat saudara bahwa harta yang lebih berharga daripada harta materi adalah harta rohani, yaitu panggilan Tuhan atas hidup saudara, pengorbanan Tuhan bagi saudara, dan kemudian penggenapan janji-janji Tuhan bagi saudara. Itu sebabnya dalam saudara mencari berkat Tuhan, dalam saudara bekerja untuk mendapatkan berkat-berkat materi daripada Tuhan, jangan pernah abaikan dan jangan pernah anggap rendah harta rohani yang Tuhan telah karuniakan bagi kita. Puji Tuhan saudara, hargai panggilan Tuhan atas hidup saudara, hargai pengorbanan Tuhan dalam hidup saudara, dan hargai janji-janji Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita. Sebentar lagi kita berdoa saudara, namun sebelum berdoa, buat komitmen untuk saudara menghargai harta rohani yang Tuhan telah karuniakan bagi setiap saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa
Berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka
sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan.
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus. Nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Puji haleluya, sembah tinggikan
hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah,
Tuhan